Bali dengan seorang yang bernama Teto. Dia dijuluki Pangeran Tomat. Dia adalah anak pemilik perusahaan saus tomat terkenal di kotanya. Dia juga sangat kaya dan dimanjakan oleh ayahnya. Semua keinginannya dipenuhi. Dia tidak pernah bekerja serta berkarakter playboy. Hampir di setiap harinya dia melindungi wanita berbeda. Kebiasaannya itu yang membuat ayahnya sedikit khawatir. Namun dia selalu didukung oleh temannya yang bernama Igor. Igor adalah anak seorang pelayan. Hanya Igor saja yang berani belak-belakan padanya. Teto dan Igor sering taruhan, yang membuat Igor menjadi kesulitan untuk belajar dengan serius di tempat yang berbeda. Ada Paula, seorang calon dokter yang ingin segera mendapatkan izin praktik di rumah sakit. Dia harus magang sebagai dokter muda di sebuah rumah sakit di Rio de Janeiro. Dia bersahabat dengan sama dokter muda lainnya, yaitu Raisa juga Katia. Mereka berdua yakin bahwa Paula akan segera mendapatkan izin praktik karena Dr. Victor sebagai pembimbing selalu menguji kinerjanya. Katia mengajak Paula dan Raisa untuk menghadiri pesta lajangnya karena Katia akan menikah. Tetapi Paula tidak jadi ikut karena Dr. Victor memintanya untuk ikut operasi. Namun saat Dr. Victor menunjukkan ketertarikannya pada Paula, ia pun beralasan sakit dan menyusul kedua temannya di terminal. Teto yang bersantai di kolam renang melihat Igor yang akan ke sekolah. Dia mengajaknya bertaruh lagi. Bila Teto yang menang, maka Igor harus menuruti kemauannya. Namun bila Igor yang menang, maka ia boleh pergi untuk belajar. Dan pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Igor memang tak pernah menang dari Teto dan ia harus menuruti kemauan anak majikannya itu. Menemani untuk membeli hadiah ulang tahun Teto. Sang pemilik menyarankan untuk mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikan Teto. Namun, anak muda ini tetap terus memacu adrenalinnya. Sampai pada ketika mereka melewati mobil polisi lalu lintas dengan kecepatan luar biasa. Hingga dia pun dikejar dan diberhentikan oleh polisi tersebut. Awalnya dia dibebaskan oleh pak polisi. Namun, tidak dengan sang polwan. Ia menyuruhnya keluar dan mulai memeriksanya. Sorenya, sesuai perintah ayahnya, Teto datang ke pabrik. Ayahnya memanggil. Teto terus-menerus merayu untuk menghadiahkan mobil pilihannya. Namun, ayahnya mempunyai opsi lain untuk menghadiahnya. Sang ayah ingin Teto berjuang untuk mendapatkannya. Si ayah ingin menghadiahkan sebuah pekerjaan di perusahaannya. Tuan Tedore meminta Monik, seorang eksekutif junior di Transcoso, untuk membimbing Teto anaknya. Namun, si anak sultan ini mengabaikannya. Malamnya di taman bermain, Paula dan dua sahabatnya nampak bersenang-senang. Dia bergembira sedang menonton pertunjukan musik. Malam di mana Teto merayakan ulang tahunnya di tempat yang sama. Bergembira bersama dikelilingi wanita cantik yang memujanya. Igor yang nama tidak ada dalam daftar undangan kesulitan untuk masuk. Dia memanggil Teto untuk memasukkannya. Teto merasa senang walau sahabat itu datang terlambat karena Teto ingin mengenalkan Selma, wanita pujaan Igor. Apa daya, ternyata Igor harus merasakan kekecewaan. Ternyata wanita pujanya itu lebih menyukai Teto. Igor yang merasa marah pergi meninggalkan Teto dengan perasaan kesal. Teto pun mengajarnya sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Teto selalu mendapatkan apa yang dia inginkan karena dia memang anak sultan dan tidak ada yang benar-benar tulus padanya. Teto yang merasa omongannya Igor ada benarnya, lalu dia pun melepaskan pakaiannya, membuang kalung yang menjadi identitas keluarganya. Dia pun akhirnya berbaur dengan orang-orang dan melanjutkan kegembiraan. Dan tanpa sengaja ia melempar tomat mengenai Paula. Dokter cantik ini tidak terima, lalu mengomeli Teto. Bersamaan itu, dua teman Paula diganggu oleh sekelompok pemuda. Paula yang hendak melerai pun menjadi korban pelecehan pemuda tersebut. Teto yang melihatnya berusaha untuk membantu. Namun sial, dia dihantam sikut pemuda besar itu hingga terjatuh. Teto pun terjungkal karena hantaman itu. Dia merasakan kesakitan pada hidungnya. Paula dan kedua sahabatnya lalu berinisiatif mengobati patah tulang hidung Teto. Pemuda itu mengajak Paula ke lahan pertanian ayahnya untuk membersihkan hidungnya. Dia berbohong kalau dia adalah anak seorang pesuruh pertanian Transcoso. Teto yang mengagumi gadis itu berusaha untuk merayunya, namun ditolak oleh Paula. Sang dokter pun menyuruh Teto untuk beristirahat. Keesokan harinya tidak seperti biasa. Teto bangun sendiri tanpa wanita di sisinya. Mendengar klakson mobil dari kejauhan, dia bergegas menuruni tangga menyambut sang ayah yang membawakan hadiah yang diimpikannya. Teto menemui Igor. Dia menjelaskan permasalahan mereka kemarin, sekaligus mengajaknya bertaruh kembali dengan mobil sebagai jaminannya. Akhir pekan pun tiba. Teto mengajak Igor ke Rio de Janeiro dan bersepakat untuk bertukar identitas. Teto pergi ke pesta pernikahan Katia. Namun dia merasa salah memakai kostum. Dia pun menukarnya dengan seorang petugas kebersihan. Dalam penyamarannya untuk bertemu gadis pujaannya, di dalam ruang pesta ia melihat Paula dan terus memperhatikannya. Mereka pun beradu pandang. Paula sempat terkejut menemukan Teto di sana. Mereka mengobrol sampai pada suatu ketika Dr. Victor datang mengganggu. Dr. Victor yang menyepelekan dan meremehkan Teto dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Paula.
Dia berbalik arah menuju ke Teto dan menciumnya dengan dahsyatnya, membuat Teto terkejut, tapi nikmatin juga dianya. Sambil berjalan di pantai, kebohongan selanjutnya pun dimulai. Teto menceritakan kehidupan palsu karangannya, kesusahannya, hingga harus bekerja keras membantu orang tuanya. Jika ingin sukses, kita harus bekerja dan berusaha. Begitulah hidup, ungkapnya. Teto pun mengatakan besok ia akan memulai program magang di Transcorso, Rio. Polo pun memberikan dukungannya. Paginya, Teto dan Igor mendatangi kantor cabang Transcorso. Di lobi, tanpa sengaja mereka melihat Monik di sana. Paniklah kedua orang ini. Ingat kan mana si Monik, si eksekutif junior Transcorso yang bekerja di desa. Monik berada di Rio untuk mengurus surat-surat pemecatannya. Perkenalan peserta magang dimulai, dan mereka berdua bertukar peran. Igor yang menjadi Teto mendapatkan keistimewaan tersendiri. Ia juga mendapatkan perhatian lebih dari karyawan di sana. Sebaliknya, Teto yang berperan sebagai Igor justru sering mendapatkan hukuman karena tidak becus melakukan pekerjaannya. Teto yang melihat Igor mendapat pujian dari Alana. Dia pun rasa kesal, memutuskan untuk menelpon Monik dan meminta bantuan. Singkat cerita, Teto bertemu dengan Monik dan menceritakan masalahnya, hingga ia meminta bantuan wanita itu untuk membimbingnya. Monik meminta bayaran yang mahal dengan alasan banyak kebutuhan yang harus dia penuhi, salah satunya biaya dokter untuk kakaknya. Keesokan harinya, Teto menemui Paula di rumah sakit. Dia meminta pertolongan memeriksa kakak Monik. Namun ketika Monik meminta resep, Paula tak dapat memberikannya karena dia masih dokter muda. Monik yang kecewa dengan Teto menuangkan kesalahannya. Teto terus merayunya dengan mengeluarkan mobil sebagai imbalan. Jika Monik berhasil membuatnya terpilih sebagai karyawan di Transcorso, Paula yang menyusul mencoba menolong Monik dengan membuatkan janji untuk membersihkan kakaknya di rumah sakit. Dan sebagai rasa terima kasihnya, Teto mengajak Paula berkencan, dan wanita cantik ini pun menyetujuinya. Dini harinya, Monik bertandang ke apartemen Teto, lalu membangunkannya. Dia mulai bertindak memaksa pria itu untuk bisa selangkah lebih maju dari orang yang masih tidur. Dia datang ke kantor lebih pagi dan belajar tentang sesuatu. Alana nampak tak suka dengan inisiatif Teto. Dengan kesal dan putus asa, pemuda ini pun merobek satu persatu fotokopiannya. Gagal dengan cara pertama, Monik memberikan jurus-jurus yang lain. Dia terus memberikan strategi-strategi untuk mengesankan orang lain. Selain tentang pekerjaan, Teto juga meminta saran untuk kencannya bersama Paula. Monik pun mengajarkan dan memberi saran pada pemuda ganteng itu. Weekend ini, akhirnya Teto berkencan dengan Paula. Dia mengunjungi klub dan menari bersama. Mereka pun keluar dan mengobrol, menikmati malam dengan kecupan menggelora. Bingung mencari tempat untuk bermalam, akhirnya Teto meminta bantuan Igor. Mereka menuju ke tempat yang telah disiapkan Igor. Tempat itu sebuah pavilium di atas apartemen Teto. Dengan mengeluarkan sofa ke balkon, lalu menghabiskan malam dengan kehangatan yang membara. Dengan bersemangat, pagi ini Teto menuju kantor. Pada saat presentasi, Teto memberikan masukan untuk kepentingan kampanye iklan berupa air mancur saus tomat. Tapi Alana malah mengusulkan karya Igor atau Teto KW berupa maskot tomat yang berkualitas, dan akhirnya diputuskan untuk menyerahkan kepada dua sahabat ini mewujudkannya. Sepulang kantor, Alana meminta imbalan kepada Teto KW alias si Igor ini. Pria itu membawanya ke apartemen memasakkan spaghetti saus tomat, tapi Alana justru menggodanya hingga mereka terlibat pertempuran di atas ranjang. Sedangkan di lokasi yang berbeda, di waktu yang sama terjadi kebrutalan antara Teto dan Paula yang berakhir dengan kenikmatan. Teto kesiangan datang ke kantor, sedangkan Teto KW atau Igor dipercaya untuk membuat prototipe air mancur. Teto yang kesal hanya bisa mengerjakan yang diperintahkan oleh Teto KW. Akhirnya, uji coba pun dilaksanakan. Air mancur saus tomat berjalan lancar. Di tempat lain, Paula dan sahabatnya terlihat sedang menyiapkan pesta kelulusan mereka. Keesokan paginya, Teto dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang mengenalkan Paul kepada ayahnya. Di perjalanan, Tuan Tidor memberitahu kalau anaknya itu harus ikut rapat dengan investor. Teto yang panik karena rapat itu berbarengan dengan pesta kelulusan Paula, ia pun memberitahu sahabatnya dan merencanakan pemecahannya. Malam itu, sesuai dengan rencana yang telah disepakati, mereka memainkan perannya masing-masing. Teto yang harus menghadiri rapat bersama ayahnya dibuat kalang kabut karena dia harus pergi ke pesta Paula yang tak jauh dari hotel tempat rapat. Dia bolak-balik menyebabkan Teto kalang kabut hingga ia tertabrak sepeda, membuat Paula panik dan berlari untuk membantunya. Celakanya, Teto meminum obat penenang yang diberikan Raisa dengan minuman yang telah dicampur dengan obat penenang. Dengan itu membuat kekacauan semakin bertambah. Sampai pada suatu ketika, Teto melamar Paula dengan sebuah lagu. Dia tak menyadari kalau ia menginjak api unggun. Saat Teto ingin menukar pakaiannya dengan Igor di toilet, tiba-tiba ayahnya masuk dan melihat keadaan keduanya yang sudah telanjang. Salah sangka masuk pikiran Tuan Tidor. Ia pun tak bisa lagi mempercayai anaknya itu. Teto pun menemui Paula yang telah menunggunya. Paula yang telah mengetahui kebohongan Teto dari sepupu Katia marah besar lalu pergi meninggalkannya. Ketika ingin mengejarnya, kepala Teto berkunang-kunang.
Akhirnya dia pingsan. Teto yang sudah tidak bisa sepaham dengan ayahnya, akhirnya dia pergi menumpang di rumah Monik. Teto pun berusaha menemui Paula untuk menjelaskan. Namun sudah telat karena gadis cantik itu sudah memutuskan untuk menjadi sukarelawan di Amazon. Keesokan harinya, Monik membangunkan Teto yang patah hati. Pemuda ini enggan bangun dari tidurnya, namun dia dipaksa oleh Monik untuk menghadiri hasil pengumuman magang. Semua sudah hadir di gedung pertemuan, acara pun dimulai. Pengumuman untuk peserta menjadi eksekutif junior di Transkoso. Dan yang berhasil mendapatkan posisi tersebut adalah Teto. Tak disangka-sangka keduanya berdiri. Teto menyuruh Igor atau si Teto KW untuk turun dan menerimanya. Igor turun menuju podium, namun dia memberi pernyataan kalau Teto yang asli ada di atas sana. Teto pun akhirnya meminta maaf atas semua kelakuan dia yang banyak merugikan orang. Monik dan Alana yang butuh penjelasan akhirnya mengejar kedua sahabat itu sampai di parkiran. Kedua wanita itu memahami penjelasan yang diberikan. Namun masalah baru muncul tentang kepemilikan mobil. Akhirnya diputuskan mobil tersebut dijual dan uangnya untuk investasi, membuat mereka untuk sukses bersama. Setahun kemudian, Teto terlihat berjalan menuju rumah Monik, masuk menuju ke belakang. Kejutan, semua orang berkumpul memberi selamat ulang tahun kepada Teto. Bel berdering, dan Teto pun berjalan untuk membukanya. Pola gadis idamannya telah kembali. Ia mendengar berita tentang Teto. Merasa penasaran akan berita tersebut, Teto hanya tersipu, lalu mengajak Paula untuk berkeliling. Teto menjelaskan semuanya tentang perusahaan yang dibangun bersama Igor dan Monik. Dia juga dibantu oleh Alana yang telah menikah dengan Igor. Kemudian Teto menunjukkan proyeknya dan menjelaskannya ke Paula. Teto pun berterima kasih kepada Paula karena Paula bisa merubahnya menjadi lebih baik, berguna untuk orang banyak. Teto memetik tomat segar, menyerahkannya ke Paula. Lalu gadis itu menyeplokkannya ke pipi Teto, tertawa dan bahagia dengan hamparan tomat di atas atap seluruh kota. Dan film pun selesai.